Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin memilih busana serba putih dipadankan dengan songkok hitam untuk dipasang di surat suara Pilpres 2019. Kiai Haji Ma'ruf Amin sempat menyatakan baju serba putih ini dipilih sebagai simbol dalam kontestasi Pilpres 2019. Tidak hanya butuh menang, namun juga harus bersih. Secara lebih lengkap kita akan berdialog dengan Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Bang Usman, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Bang Usman memakai baju putih sesuai dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Bang Usman, mungkin bisa dijelaskan ini alasan kemudian memilih baju putih dalam surat suara apa, Bang Usman? Iya, sebetulnya kalau baju putih memang sejak awal sudah dipilih oleh Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kemarin kita tanggal 2 malam itu sempat membicarakan apakah akan mengubah tampilan foto di surat suara atau tidak. Tapi kemudian kan malamnya rame itu. Ada hoax surat suara sudah dicoblos, maka kami juga bingung. Wah, kita baru sedang menimbang-nimbang untuk mengubah foto, tampilan foto kandidat kita di surat suara, kok ada berita ada dicoblos gitu, begitu kan. Iya, jadi kami waktu itu yakin sekali bahwa itu hoax, karena kita masih menimbang-nimbang untuk mengubah. Masa sudah ada yang dicetak, kan aneh juga begitu. Ya kemudian kita sepakati memang ada perubahan dalam hal relatif tidak ada perubahan ya. Semua putih memang sejak awal, dan tim kita juga, tim kampanye nasional juga kebanyakan memakai baju putih begitu ya. Cuma ada logo atau simbol tim kampanye nasional saja. Jadi itu sebetulnya tidak perubahan yang terlalu terlalu signifikan. Cuma memang ada tambahan Pak Jokowi mengenakan songkok, mengenakan peci begitu ya, peci. Sebelumnya memang kalau yang kita lihat di baliho-baliho itu ada yang mengenakan peci, ada yang tidak begitu. Tapi kalau baju putih itu sudah sejak awal. Kalau Pak Ma'ruf Amin itu ada semacam seperti syal gitu, tapi untuk menandakan bahwa dia seorang ulama begitu kan. Apakah ini juga kemudian merepresentasikan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pasangan Joko Widodo ini juga dekat dengan ulama, Bang Usman, dengan pemakaian baju putih, ada sorban begitu? Iya, saya kira tafsir seperti itu boleh saja begitu ya. Kiai Ma'ruf Amin itu sudah ulama begitu, bukan lagi dekat dengan ulama, memang dia ulama begitu kan. Dan Pak Jokowi sebagai pasangannya ya pasti dekat sekali dengan ulama begitu kan. Kalau ada tuduhan selama ini ada kriminalisasi ulama, anti ulama ya itu tertepis sebetulnya sejak lama sejak lama, tetapi ini kemudian ditegaskan kembali begitu kan. Baik, kita akan tampilkan kemudian paket berita mengenai sambutan Joko Widodo yang sempat dihentikan ketika mendengarkan kumandang azan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Negara kita ini negara besar. Jangan lupa ini. Saya ulangi, jadi saya terbang dari Banda Aceh menuju ke Wamena di Papua 9 jam 15 menit. Artinya betapa bentangan negara kita juga sangat panjang dan sangat luas. Ketemu Nasional Seribu Organisasi Perempuan di Indonesia dan General Assembly International Council of Women yang ke-35 telah diresmikan. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Bang Usman. Tapi proses pemilihan baju putih ini bagaimana sih sebetulnya awalnya? Memang Pak Jokowi yang memilih langsung?
Atau Ya, Pak Jokowi memang memilih langsung begitu ya, memilih langsung. Kalau Kiai Ma'ruf memang sehari-hari itu pakaiannya sudah seperti itu kan, ini menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan. Intinya adalah Pak Ma'ruf Amin adalah ulama begitu. Dia Pak Ma'ruf Amin jangan menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang bukan ulama. Misalnya dulu ada ide jangan sarungan begitu kan, tapi kita tetap pertahankan itu begitu kan. Nggak mungkin Pak Ma'ruf Amin misalnya kita pakaikan pakaian katakanlah celananya itu jeans begitu kan, tetapi yang menyesuaikan adalah Pak Jokowi juga begitu kan, karena itu lebih baik begitu. Jadi Pak Jokowi sejak menjadi presiden di 2014 fotonya itu pakai baju kotak-kotak. Tapi ketika mengumumkan kabinet misalnya seluruh anggota kabinet itu juga memakai baju putih baik yang menteri laki-laki ataupun menteri perempuan. Nah semenjak itu kan putih menjadi identik dengan Pak Jokowi, dengan kabinet, dengan pemerintahan. Kemudian ini diteruskan di dalam pemilu 2019 begitu. Ya putih, Pak Ma'ruf Amin sudah benar mengatakan bahwa ini lambang bersih. Kita semua tahu lah itu ya, lambang bersih, suci begitu. Artinya kita ingin menang, tapi menang bersih tidak menang curang begitu. Maksudnya kan seperti itu. Filosofi yang ingin diangkat dengan warna putih ini apa sih? Ya itu tadi nomor satu kita semua tahu. Kalau bendera merah putih itu kan merah tanda berani, putih itu suci kan. Jadi artinya putih itu suci, bersih. Kita ingin menang bersih, kampanyenya juga bersih, tidak kampanye hoax, tidak black campaign begitu kan. Tetapi ada yang lebih simbolis lagi barangkali, kita ingin menampilkan sebuah ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu berasal dari rakyat begitu. Ya dia dari rakyat, artinya pakaiannya itu kan sama seperti pakaian rakyat kebanyakan begitu. Itu adalah katakanlah originalitas, orisinil. Orisinil kan kalau jas seperti yang Anda pakai ini dan seperti kandidat sebelah pakai itu kan bukan orisinil Indonesia begitu kan kira-kira. Nah itu juga yang ingin ditampilkan sebetulnya, kedekatan dan originalitas tanpa menghilangkan kewibawaan. Jadi siapa bilang kalau pakai jas kemudian lebih berwibawa? Tidak juga. Kewibawaan itu bisa dilihat sebetulnya dari bukan tampilan pakaian, tapi tampilan kepribadian misalnya seperti itu. Itu juga simbolis yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dan soal peci misalnya, peci itu sebetulnya adalah simbol nasional. Ya, tetapi memang karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, maka sering sekali identik bahwa peci itu adalah simbol ataupun topi begitu untuk orang Islam. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ke Sumatera Utara misalnya, itu orang-orang non-Muslim di sana terbiasa memakai peci. Ya, bahkan di NTT misalnya, di NTT itu souvenirnya kalau kita ke sana ya peci begitu. Jadi ini simbol nasional banget begitu loh. Jadi saya kira ini juga menampilkan keindonesiaan kita begitu loh. Baik, tapi efek yang kemudian diharapkan dari TKN dan juga tim dari Jokowi ini terhadap pemilih itu apa Bang Usman? Dengan adanya putih-putih ini. Jadi kalau satu putih, satu hitam, kan begitu. Jadi jelas sekali perbedaannya. Jadi jelas sekali perbedaannya. Itu yang ingin kita juga sampaikan kepada publik, jangan salah pilih. Kira-kira begitu. Kalau nanti pakaiannya mirip-mirip, bisa salah pilih begitu kan. Nah karena itu harus ada perbedaan. Sama seperti 2014, Pak Jokowi itu berbeda pakaiannya. Dulu Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa itu putih, ada lambang Garuda merah di sini. Pak Jokowi memakai baju kotak-kotak, Pak JK pakai baju putih juga. Ya, jadi Pak Jokowi memakai baju kotak-kotak itu untuk menyampaikan kepada publik jangan salah pilih, kira-kira gitu, karena berbeda, ada perbedaan di situ begitu. Tapi kalau sampai menaikkan elektabilitas bisa juga tidak sih? Iya bisa saja, bisa sekali. Karena itu untuk apa kita repot-repot mematut-matut diri, mencari-cari pakaian yang kira-kira pas begitu kan? Ya karena memang menurut banyak penelitian orang menilai 90% orang itu pada 90 detik pertama begitu kan. Nah jadi itu akan mempengaruhi penilaian orang. Misalnya apakah orang ini putih itu melambangkan suci, bersih begitu kan, melambangkan originalitas, melambangkan keindonesiaan, itu bisa meningkatkan elektabilitas. Ya karena kita juga menentukan misalnya pakaian putih atau modelnya, raut wajahnya, senyumnya seperti apapun, bukan
apa namanya sambil lalu, tetapi kita juga melibatkan pakar, melibatkan ahli juga begitu yang paham tentang fotografi katakan.